Yo, minasan! Chapter 223 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Sombong, di mana Oki menegur Nagumo untuk tidak sombong karena sekarang JAA telah mengumpulkan pembunuh bayaran yang sangat berbakat. Wah, tampaknya karakter-karakter baru mulai ditambahkan untuk memperluas world building dalam cerita Sakamoto Days. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, Nagumo versus Oki. Perkelahian pecah bahkan sebelum mereka sempat bernafas. Diawali dari pelayan kafe yang telah menyediakan kopi untuk Nagumo dan Oki yang duduk berhadapan. Keduanya pun mulai mengangkat cangkir kopinya serta menyeruputnya. Namun karena ini adalah manga pembunuh bayaran, maka kita pun diperlihatkan bagaimana Nagumo mulai menarik pisau yang ada di meja makan untuk langsung melemparkannya ke wajah Oki. Tapi dengan cepat, Oki menangkisnya menggunakan sendok sehingga pisau makan itu kini tertancap di dinding. Kemudian, Nagumo pun naik ke atas meja untuk langsung menendang wajah Oki. Dan Oki pun terpelanting ke dinding. Orang-orang di kafe sangat terkejut melihat keributan itu, tetapi pelayan masih tetap tenang dengan menghidangkan parfait meskipun pelanggan itu tidak memesannya. Oki yang terlempar ternyata tidak menumpahkan kopinya, minasan. Sambil berjongkok di atas meja, Oki pun perlahan menyeruputnya. Dia mengomel, tidak bisakah dia menikmati kopinya dengan tenang? Namun Nagumo dengan tatapan menyeramkan memberitahukan Oki bahwa ada yang kelupaan. Oki menanyakan, apa itu? Lalu Nagumo memberikannya tagihan dari pesanan mereka. Dengan cepat, Oki mendorong Nagumo keluar dari kafe tersebut, di mana keduanya memecahkan kaca jendela dan jatuh dari ketinggian. Oki berteriak, aku tidak membutuhkannya. Dengan santai, Nagumo mengatakan, bukankah sudah menjadi kebiasaan bagi bos untuk membayar tagihan? Oki menjawab, sayangnya Oki bukan bos dari Nagumo lagi. Nagumo lantas mengeluarkan senjata dari kopernya dan mengatakan, kalau begitu, mari kita minta siapapun yang selamat untuk membayar. Oki pun mengeluarkan tombak tajamnya dan menyetujuinya. Kita pun diperlihatkan keduanya yang melayang di udara kini saling beradu senjata, di mana Oki menusukkan tombak tajamnya, tetapi Nagumo mampu memblokirnya. Sekarang, keduanya pun mendarat di tanah. Oki berusaha tidak terseret dengan menancapkan tombak tajamnya. Oki mengingatkan Nagumo tentang perkataannya bahwa New JAA akan kalah tanpa Nagumo dan Sakamoto. Oki pun meminta izin untuk memberinya sedikit nasihat, yaitu jangan sombong. Masa-masa dominasi order sudah lama berlalu. Mereka sudah mulai mengintai beberapa pembunuh bayaran yang sangat berbakat. Beralih pada dua orang warga yang berbicara tentang keamanan publik yang semakin memburuk akhir-akhir ini. Salah satu dari mereka mengaitkannya dengan JAA yang baru. Kemudian mereka berpapasan dengan polisi sehingga mereka mengusilinya dengan berteriak, "Hei Pak Polisi, jaga keamanan kota ya. Kau hidup dari pajak kami. Kerjakan tugasmu dengan benar." Tapi siapa sangka polisi itu langsung menembak warga yang mengusilinya itu dengan cara memasukkan selongsongnya tepat di mulut warga itu. Dengan bercak darah di wajahnya, polisi itu mengatakan bahwa dia menjadi polisi karena ingin memakai senjata. Tapi sekarang pembunuhan sudah dilegalkan berkat JAA yang baru. Jadi, dia tidak perlu lagi tetap di kepolisian. Namun, polisi itu menatap kartu JAA-nya dan bertanya-tanya, kenapa organisasi itu mengincarnya? Yah, terserahlah, asalkan dia boleh menembak, maka dia akan baik-baik saja. Tiba-tiba, seorang bayi menangis dan menjadi perhatian orang-orang. Seorang pria pun mendekat dan protes tentang anak itu lagi yang selalu teriak-teriak dan menangis. Pria itu juga mengomentari penampilan penjaganya yang terlihat berlebihan memakai perlindungan tabir surya.
di mana mukanya tertutup semua minasan. Tapi bayi itu kembali menangis kencang, membuat pria itu berkata bahwa wajah menangis bayi itu jelek sekali. Penjaga bayi itu pun meminta maaf dan akan segera menenangkannya. Namun siapa sangka penjaga bayi itu membawa pisau cincang daging untuk langsung menebas kepala pria yang terlalu banyak bicara itu. Bayi itu pun tertawa sambil memegangi kartu JAA. Penjaga bayi itu pun tersenyum senang saat melihat bayinya suka melihat darah. Wah, adegan ini seram sekali ya minasan. Beralih ke upacara kelulusan pada Akademi Assassin di Kansai. Para murid berkumpul dan saling berbicara tentang perpisahan mereka. Ada yang merasa sedih temannya pergi ke Tokyo, namun mereka tetap optimis akan bertemu lagi. Kemudian mereka terkejut karena ternyata teman mereka yang bernama Shina dan kakaknya ternyata menjadi incaran oleh JAA yang baru. Bagi mereka itu sangatlah keren, apalagi mereka berdua adalah juara kelas. Sembari memegangi kartu JAA-nya, Shina tersenyum manis sambil mengatakan, "Akhirnya dunia mulai melihat kita." Kakak Shina berkomentar, "Bukankah para guru selalu bilang kalau assassin tidak boleh jadi pusat perhatian? Jadi dia tidak mau ke Tokyo. Orang-orang di sana kasar sekali." Shina memaki kakaknya sebagai pengecut lalu meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja. Mereka akan pergi ke Tokyo, mengumpulkan banyak pembunuhan dan membuat nama mereka bergema di mana-mana. Siapa sangka Gozu dan Torres mendatangi mereka. Gozu melihatnya sebagai junior yang bersemangat dan menyambut kedatangan mereka. Gozu bahkan tidak pernah sekolah, jadi bagi Gozu, memiliki junior itu agak menyenangkan. Torres berkomentar bahwa Gozu benar-benar aneh. Tertulis pada panel akhir, garis depan gelombang kekuatan JAA berikutnya telah terbuka. Para assassin secara alami tertarik satu sama lain. Wah, chapter yang sangat keren ya minasan. Kita diajak menebak-nebak siapakah lawan dari masing-masing pembunuh bayaran yang baru direkrut oleh New JAA. Setelah melihat karakter Shina dan kakaknya, saya jadi melihat mereka akan bertarung melawan Shishiba dan Osaragi. Mungkin pula Shin yang akan melawan Pak Polisi. Sedangkan penjaga yang membiarkan seorang bayi menyaksikan adegan brutal ini mungkin akan ditangani oleh Sakamoto. Ya, meskipun Sakamoto belum bangun dari koma. Terlebih lagi, kita belum diperlihatkan kembali apa yang dilihatnya dalam mimpi panjangnya bertemu dengan Rion Akao. Tetapi, dengan Sakamoto sebagai satu-satunya mantan pembunuh bayaran yang tidak akan membunuh musuhnya dan telah memiliki anak, mungkin Sakamoto berperan penting untuk mengubah kebiasaan orang dewasa memperlihatkan adegan buruk pada anak-anak. Apalagi kalau sampai bunuh-bunuhan, mau jadi apa coba kalau besar nanti? Lantas, bagaimanakah akhir dari pertarungan Nagumo dan Oki minasan? Apakah akan ada karakter yang dibuat mati? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.